Hingga 2 Mei, virus Partai Komunis Tiongkok telah menyebabkan lebih dari 240 orang di Spanyol terinfeksi dan lebih dari 25.000 orang meninggal. Dunia luar mulai memperhatikan hubungan antara Spanyol dan Partai Komunis Tiongkok. Selain di bidang politik, ekonomi, dan budaya, komunitas transplantasi organ Spanyol juga berhubungan erat dengan Partai Komunis Tiongkok. Desember tahun lalu, Konferensi Donasi Organ Internasional Tiongkok yang keempat diadakan di Kunming. Pihak penyelenggara termasuk Yayasan Donasi Organ Internasional dan Transplantasi Spanyol. Konferensi ini membantu Partai Komunis Tiongkok membual tentang apa yang disebut keberhasilannya dalam transplantasi organ. Ketua gabungan konferensi, yaitu dokter Spanyol Martí Mañalich, adalah pelopor dalam kerjasama antara komunitas transplantasi organ Spanyol dan Partai Komunis Tiongkok. Ia juga mantan Presiden Asosiasi Donasi dan Akuisisi Organ Internasional, serta Ketua Asosiasi Donasi dan Transplantasi Organ Spanyol. Yayasan DTI Spanyol telah membentuk Aliansi Donor Organ Nasional dan kerjasama pengembangan transplantasi One Belt One Road dengan Partai Komunis Tiongkok. Tirai hitam pengambilan organ hidup praktisi Falun Gong oleh Partai Komunis Tiongkok telah terungkap di komunitas internasional sejak Maret 2006. Setelah lebih dari 10 tahun penyelidikan, WOI-PFG merilis daftar mereka yang diduga terlibat pengambilan organ hidup, termasuk 891 rumah sakit di Tiongkok dan 9.519 dokter transplantasi. Hingga Januari tahun ini, WOI-PFG telah menerbitkan lebih dari 80 laporan investigasi tentang pengambilan organ hidup oleh PKT, 581 bukti rekaman, dan lebih dari 2.000 bukti data. Di antaranya ada 58 bukti rekaman yang secara langsung bersaksi bahwa organ praktisi Falun Gong diambil selagi korbannya masih hidup. 在99年7月以后啊，中共对法轮功实施成体灭绝迫害之后，同步发展的就是器官移植爆炸性增长。咱们以肝移植为例吧，中国的肝移植的医院由19家增加到了500多家。99年到2006年，肝移植的数量增加了180倍。2007年更可怕，增长到了436倍。 Partai Komunis Tiongkok menyebut Departemen Donasi dan Pengambilan Organ Spanyol atau TPM yang dibentuk oleh Martí Mañalich sebagai model Spanyol. Ia menjadi pakar transplant organ asing yang paling dipuji di Tiongkok. Ia juga memimpin ahli medis Spanyol lainnya, kerap aktif di rumah sakit besar, universitas, forum, dan lainnya di Tiongkok. Menurut hukum tentang donasi organ di Spanyol, semua warga negara dianggap sebagai donor organ, kecuali jika warga menyatakan keberatannya ketika masih hidup. Hal ini dianggap sebagai alasan penting mengapa Spanyol menjadi negara donor organ terbesar di dunia. Huang Zhifu, mantan Wakil Menteri Kesehatan Tiongkok, memberitahu media pada Juli 2018 bahwa transplantasi organ model Tiongkok mengacu pada pengalaman canggih Spanyol. Pada konferensi transplantasi organ internasional ke-27, Martí Mañalich mengatakan pada Xinhua bahwa meskipun Tiongkok terlambat memulainya, namun distribusi organ manusia Tiongkok sekarang cukup menjadi panutan bagi dunia. 马尼亚利奇用这个所谓的西班牙的模式，在中国帮助中共呢建立器官移植捐献的中国模式，以这个呢迷惑国际社会，化解了国际社会对中共获得器官罪恶的指控。 Maret 2010, Konferensi Donasi dan Transplantasi Organ Eropa di Madrid mengundang Huang Zhifu yang dituduh terlibat pengambilan organ hidup untuk hadir dan berpidato. Pada Agustus 2013, para ahli transplantasi organ termasuk Martí Mañalich mengunjungi rumah sakit Youan Peicing, memperkenalkan kondisi terbaru, tipikal dan pengalaman donasi organ di Spanyol. Pada Desember 2014, Asosiasi Donasi dan Transplantasi Organ Spanyol dan Rumah Sakit Rakyat Pertama Kota Kunming bersama-sama mengadakan kelas pelatihan koordinator donasi organ internasional yang pertama. Laporan Xinhua bulan Juli tahun 2018 menekankan, Lembaga Penelitian Donasi dan Transplantasi Organ Spanyol tempat Martí Mañalich bekerja telah membantu Tiongkok melatih lebih dari 1.500 koordinator transplantasi organ. Wang Ziyan berkata, perampasan organ praktisi Falun Gong secara hidup-hidup oleh Partai Komunis Tiongkok adalah kejahatan genosida. Merebaknya virus PKT di Spanyol dan negara-negara lain adalah peringatan bagi mereka yang mengabaikan pelaku penganiaya HAM berat. 这个世界各国，包括西班牙对此视而不见，而且还助纣为虐，这是对人类道德底线的毁灭性的破坏所以今天全世界遭此大难是上天的警示。